Halo semuanya, di sini saya akan membahas tentang organisasi semi-militer. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan organisasi semi-militer? Organisasi semi-militer adalah organisasi yang memiliki latihan militer dan digunakan untuk membantu pertahanan negara. Saya akan membahas tentang strategi Jepang dalam organisasi semi-militer. Strategi Jepang dalam organisasi semi-militer, yaitu dengan memanfaatkan pemuda Indonesia sebagai sasaran utama propaganda karena mereka dianggap kuat, bersemangat, dan belum terpengaruh alam pikiran Barat. Dengan berbagai semboyan seperti Jepang Saudara Tua dan Gerakan 3A, Jepang menarik simpati pemuda yang sebelumnya mengalami diskriminasi di bawah Belanda. Sebelum membentuk organisasi semi-militer dan militer, Jepang terlebih dahulu melatih pemuda melalui pendidikan untuk menanamkan disiplin, semangat juang, dan jiwa kesatria. Organisasi semi-militer yang pertama yaitu Seinendan atau Korps Pemuda adalah organisasi yang dibentuk oleh Jepang dengan beranggotakan pemuda berusia 14 hingga 22 tahun. Seinendan ini didirikan tepatnya pada 29 April 1943 yang beranggotakan sekitar 3.500 pemuda dari seluruh Jawa. Tujuan Jepang membentuk Seinendan ini untuk mendidik dan melatih para pemuda agar menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatannya sendiri. Namun, di balik itu semua, ada tujuan lain dengan dibentuknya Seinendan ini. Jepang melatih para pemuda Indonesia juga dimaksudkan untuk memperoleh tenaga cadangan dari pemuda guna memenangkan peperangan Asia Timur Raya melawan sekutunya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elsa Sabil. Di sini saya akan menjelaskan organisasi militer yang selanjutnya, yaitu Keibodan. Keibodan atau Korps Kewaspadaan adalah organisasi semi-militer yang anggotanya adalah pemuda berusia antara 25 hingga 35 tahun. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 29 April 1943 dengan tujuan untuk membantu polisi Jepang pada masa penjajahan di Indonesia. Keibodan juga memiliki ketentuan utama agar setiap orang yang dapat masuk harus memiliki badan yang sehat dan berkepribadian yang baik. Jika dilihat dari usia, Keibodan lebih siap dan matang untuk membantu tentara Jepang dalam keamanan ataupun ketertiban. Misalnya, membantu polisi, yaitu mengatur lalu lintas dan pengamanan di desa. Pembentukan Keibodan atau Korps Kewaspadaan ini berlangsung bersama dengan Seinendan pada tahun 1943. Di beberapa daerah, pasukan ini memiliki beberapa nama lain, seperti di wilayah Sumatera memiliki nama atau dikenal dengan nama Bogodan, dan di wilayah Kalimantan dikenal dengan nama Konan Hokokudan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Prabu dari kelompok 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang Fujinkai. Tahukah kamu apa itu Fujinkai? Jika tidak tahu, maka saya akan menjelaskan. Fujinkai atau Perkumpulan Wanita adalah organisasi semi-militer Jepang yang anggotanya terdiri dari wanita. Organisasi ini dibentuk pada bulan Agustus 1943. Pembentukan organisasi ini diprakarsai atau dipelopori oleh para istri pegawai daerah dan diketuai oleh istri-istri kepala daerah tersebut. Untuk anggota dari Fujinkai itu sendiri, minimal usianya adalah 15 tahun. Dan tugas utama Fujinkai ini yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan kursus-kursus. Saat situasi semakin memanas, Fujinkai ini dilatih juga militer sederhana. Bahkan pada tahun 1944 dibentuk pasukan Srikandi guna membantu perang melawan sekutu. Usaha yang dilakukan Fujinkai ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengorbankan semangat cinta kepada tanah air di kalangan perempuan dan menanamkan rasa nasionalisme. Yang kedua, menganjurkan agar berkorban dan rela menderita untuk tanah air dan bangsa. Yang ketiga, menyiapkan tenaga dalam rangka bersiap di belakang garis peperangan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Halo, nama saya Ringga.
Saya di sini akan menjelaskan tentang Hizbullah Kaiku Seinin Taishinti atau Tentaranya Allah adalah organisasi semi militer yang dibentuk Jepang dengan beranggotakan para sukarelawan khusus pemuda Islam. Akibat peperangan Asia Timur Raya, Jepang semakin terdesak dan mengalami kesulitan karena banyak mengalami kekalahan. Keadaan tersebutlah yang memicu Jepang untuk menambah kekuatan dengan merencanakan pembentukan pasukan cadangan sebanyak 40.000 orang terdiri daripada pemuda Islam. Rencana Jepang tersebut cepat menyebar di tengah masyarakat dan segera disambut positif dari tokoh-tokoh Masyumi, pemuda Islam Indonesia, dan pihak lainnya. Bagi Jepang, pasukan Islam ini digunakan untuk membantu memenangkan perang. Namun, bagi Masyumi, pasukan Islam tersebut digunakan untuk persiapan menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia. Untuk mengkoordinasikan program dan kegiatan Hizbullah, dibentuklah pengurus pusat Hizbullah, yaitu dengan ketua pengurus pusat tersebut adalah Jainul Arifin, dengan wakilnya yaitu Moh Roem. Anggota pengurus lainnya antara lain Kiai Jaskarsi, Prawoto Mangunsasmito, dan Anwar Cokrominoto. Para anggota Hizbullah sudah menyadari bahwa Tanah Jawa adalah pusat pemerintahan tanah air Indonesia yang harus dipertahankan jika Jawa diserang musuh. Hizbullah akan mempertahankan dengan penuh semangat dan rasa nasionalisme yang tinggi. Perkenalkan, nama saya Patir dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas salah satu organisasi militer yaitu Gokukotai. Nah, Gokukotai itu adalah barisan pelajar, dibentuk pada tanggal 15 Desember tahun 1944 menjelang Jepang terpuruk kalah tanpa syarat dalam Perang Dunia Kedua untuk memperkuat posisinya di Indonesia. Jepang melatih rakyat dengan latihan kemiliteran, tidak ketinggalan pemuda pelajar dan mahasiswa. Pasukan pelajar dan mahasiswa yang dibentuk oleh Jepang disebut dengan Gakukotai. Tujuan pembentukan Gakukotai adalah untuk mempersiapkan kaum muda menjaga pertahanan Jepang. Nah, dalam struktur komando Gakukotai, setiap sekolah diadakan markas cutai atau kompi, sementara setiap ruang kelas merupakan sotai. Setiap sotai memiliki satuan-satuan regu disebut sebagai butai. Butai itu peleton. Ada perbedaan dalam melatih pelajar putra dan putri. Pelajar putra itu lebih mendapat pelatihan yang berat seperti pelatih fisik, menembak, dan strategi, dan semua latihan dasar militer yang diperlukan untuk menciptakan serdadu yang hebat bagi kekaisaran Jepang. Pelajar putra juga diberi senapan arisaka tiruan untuk latihan awal mereka yang diberi nama mokuju. Sementara pemimpin kelas diberikan katana tiruan dari kayu seperti para komandan. Tentara kekaisaran Jepang pada umumnya. Kemudian untuk pelatih bagi pelajar putri lebih kepada pelatihan dasar militer yang ringan seperti pelatihan medis, membuat dapur umum, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Organisasi selanjutnya adalah Swiss Hintai. Swiss Hintai atau Barisan Pelopor adalah organisasi semi-militer yang dibentuk Jepang pada 1 November 1944. Organisasi ini dibentuk untuk pemuda-pemuda Indonesia yang bertujuan untuk membangkitkan keadaan masyarakat, mempertahankan tanah air, mempererat tali persaudaraan antar rakyat, menggerakkan massa rakyat, memperkuat pertahanan lokal. Swiss Hintai dipimpin oleh nasionalis Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, R.P. Suroso, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Buntaran Martoatmojo. Setelah Indonesia merdeka, Swiss Hintai diubah namanya menjadi Barisan Benteng Republik Indonesia atau disingkat sebagai BBRI pada 16 Desember 1945.